Oke, masih di YTWRGP. Jadi video ini buat ini ya, buat nyambung yang ini ya. Takut ada yang salah paham. Oh gitu sih mikirnya gitu kan. Kencang nggak harus gede gitu kan. Gimana sih itu maksudnya? Ya, kalau yang udah ini ya, kalau yang udah nyimak video sebelumnya gitu kan, antara kondisi jalan, part yang ada, terus sama pemahaman akselerasi sama top speed. Nah itu jadi gini, maksudnya kencang itu jadi kayak kita kondisi jalannya gimana nih, pendek misalkan. Indonesia rata-rata pendek ya, apalagi di perkotaan itu paling jauh berapa sih, 300 atau 400 meteran lah lurusnya ya kan. Itu juga kadang jalannya juga kita nggak bisa gaspol ya kan, ada lubang atau ada apa gitu kan, dan nggak mungkin kita di situ sendirian, pasti dengan pengendara-pengendara lain. Oke, jadi kenceng itu jadi gini, kenapa saya bilang kenceng itu nggak harus gede, karena dengan kondisi jalan Indonesia, kita misalkan ini dari kita awal start, misalkan ini lampu merah, biasanya kan gitu ya, lampu merah itu udah kayak lampu start aja ya kan. Kita nih di lampu merah nih, kita lampu merah start tank ini 300 sampai 400 meter misalkan ya kan, trek lurusnya tuh. Nah dengan misalkan dengan kecepatan yang ini, yang 120 km per jam dia, tapi pencapaiannya dalam 9 detik itu udah langsung cepat mentok ya. Itu akan serasa sangat kencang kalau berdampingan sama misalkan ini, jangan 160 deh, 200 misalkan ya kan, 200 km per jam. Nih ada motor yang speednya bisa sampai segini, tapi dia nyampainya bisa mentokin angka 200 km per jam itu di waktu satu, misalkan sampai berapa ya, saya belum pernah ini sih, sekitar 2-3 menit lah ya kan. Ini bakal kalah walaupun berdampingannya dengan yang 120, tapi dia hitungannya 9 detik dia udah mentok segini nih, udah bisa mentokin segini gitu kan. Jadi imajinasinya gini, saat lurus nih, yang 120 itu misalkan ya kan udah mau kekejar nih, yang 120 itu misalkan si A, ini B yang 200, dia udah nyampe sini. Yang 200 ini misalkan udah baru naik nih, udah baru mulai naik tenaganya ke 200, dia harus sudah ngerem, ada tikungan ya kan, harus sudah ngerem. Terus ini pas keluar tikungan gitu kan, misalkan bareng lagi ya kan, dia akan kalah lagi nih set dibanding sama yang 120 ini. Yang 200 ini bakal kalah nih pas dia udah mulai naik lagi powernya, tenaganya, tapi nggak keambil gitu, istilahnya nggak kepake maksimal. Karena apa, jalannya itu misalkan ini udah harus belok lagi gitu kan. Nah ini maksud saya kayak gini, jadi orang lain juga yang lihat, yang nonton gitulah istilahnya ya kan, bakal menilai si A itu motornya kenceng nih daripada si B. Padahal kalau di jalur peruntukannya, misalkan ini panjangnya itu 1 kilo nih, 1 kilometer ya kan. Nah si B ini padahal bisa nyalip yang si A nih di tengah-tengah misalkan gitu kan, di tengah-tengah dia udah bisa mulai nyalip nih, bahkan jauh banget. Nah itu jadi di situ perbedaannya tuh. Makanya kita harus sesuai sama kondisi jalan itu kayak gitu. Kita setting rasio dengan part yang ada itu, tapi sesuaikan dengan kondisi jalan. Kita mau ambil akselerasi atau mau ambil top speed. Nah kayak gitu. Jadi kenceng itu kayak gitu ya. Kenceng itu buat saya jadi kayak gitu. Jadi nggak pokoknya
settingan mana yang cepet dapat mentoknya itu di track sesuai dengan kondisi jalan di kita di Indonesia lah ya kan, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ngejar yang kilometernya paling tinggi ya kan, tapi pencapaiannya itu lama. Tetap aja walaupun secara spek kalau ditarik garis lurus main trek panjang kayak di gurun-gurun ya kan, di luar negeri ya kan, ini bakal menang nih. Tapi kalau di Indonesia ini kalah nih. Bukan artinya enggak ini ya, enggak sebenarnya bukan artinya enggak kencang, tapi emang kurang ini aja, kurang tepat pemilihan treknya lah istilahnya ya kan, kayak gitu. Coba aja lah imajinasiin sendiri kalau misalkan kalian nonton ya kan, atau jangan nonton lah, ngikutin kalau kita di jalan raya gitu kan, ngikutin ada orang nih lagi San Mori gitu kan, terus ada 2 motor atau 3 motor yang lagi salip-salipan gitu kan, pasti yang kita yang perhatiin pasti yang paling depan gitu ya kan. Itu yang paling biasanya kita cap motor yang paling kenceng itu pasti yang depan kan. Walaupun kalau misalkan di posisi kondisi jalan yang tepat gitu kan, nggak berarti yang depan juga itu bakal menang daripada yang belakang gitu, yang 160 atau yang 200 ini misalkan ya kan, kayak gitu. Jadi kenceng itu ketepatan memilih rasio gear dengan kondisi jalan. Nah itu oke gitu ya, paham ya. Jadi relatif ya, kalau kenceng itu relatif, kayak ganteng ya kan, ganteng juga relatif kan. Buat saya itu misalkan itu kan ganteng, cantik gitu kan, itu relatif. Jadi patokannya kalian sendiri yang bisa nilai kayak gitu, karena nanti kalian juga yang ngerasain, kalian yang jalanin gitu kan ya. Itu cuman penjelasan aja ya kenapa saya bilang kenceng itu nggak harus gede, karena tadi sesuai dengan kondisi jalan ya. Oke, sekian. Kalau ada yang nggak paham segera ditanyakan di komentar ya kan, jangan diem baik, nyimak baik tapi memendam kebingungan gitu kan. Ayolah bahas di komentar. Oke, saya tunggu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.